kita dalam kelompok belajar langsung. Apakah itu dia bansos itu dalam melalui kita adalah dalam program kegiatan yang ada di bidang kesehatan sebagai pemegang dana tersebut atau melalui UPT Jamkes dan Jamkes padanya, kemudian terkait dengan apa tadi klaim daripada penyelenggara. Untuk yang penyelenggara sakit sebetulnya ada dua cara itu Pak. Cara pertama adalah memang melalui klaim. Cara pertama, khususnya kalau rumah sakit itu sudah ada yang negara atau rumah sakit swasta. Tapi untuk yang kespas yang bukan badan umum daerah ataupun yang rumah sakit yang bukan badan negara, cara yang kita lakukan adalah penyediaan dana di rumah sakit itu. Jadi untuk yang bukan blue itu, yang bukan swasta tadi, kita tidak melakukan transfer uang kepada penyelenggaranya, tapi ada penyediaan di dalam belanja. Di dalam belanja, artinya belanja barang dan jasa yang kita besarkan dalam rangka menangani untuk yang tersebut. Nanti rata-rata kita di sini sudah BLB semua ya, BLB semua, maka hasil bagi di daerah, ya di daerah kan ada daerah tertentu yang memang puskesmasnya, rumah sakitnya belum dalam bentuk badan daerah, maka penyediaan anggaran itu adalah dalam belanja program kegiatan pada penyelenggaraan rumah sakit. Barangkali demikian Pak. Terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaannya. Nah, pengadaannya tadi tentu bagi kepada RTP ya. Kami kalau ini dari sisi RTP clear, dari segi penganggaran, representasi dia tadi kalau dari RTP ini dapat dilakukan secara langsung tanpa bertender. Terkait dengan jasa, kalau kita katakan kan termasuk kategori jasa konsultasi manajemen pengelolaan Jamkesda. Jadi kita bisa masuk kategori dan itu di dalam teknis penganggaran kita menyediakan pos itu. Jadi jasa konsultasi manajemen pengelolaan Jamkesda. Nah, silakan nanti apakah mekanisme itu melalui tender atau melalui bisa yang kata Pak Bapak tadi secara langsung dan saking daripada domain kepada barangkali demikian Pak Bapak. Dan kita mungkin akan sering ketemu juga banyak hal yang pasti. Jadi ini memang terus saja Pak Bapak, ini banyak sekali PR kami, inovasi yang dilakukan apa itu memang memerlukan pencermatan lagi. Artinya dalam regulasi kita juga akan kita pertimbang juga yang pasnya mana. Memang kita bagus sekali, senang sekali dengan inovasi yang dilakukan Pak Gubernur dan Pak Wagub tadi. Tentu aturan-aturan yang ada tidak akan menghalangi tujuan baik kita kepada masyarakat. Pak, satu termasuk soal multi years yang pembiayaan rutin Pak. Ada Permendagri mengatakan begitu pergantian kepala daerah maka harus diputus. Nah itu juga membuat DKI kelabakan soal sampah dan soal yang saya sekarang Pak. Jadi ini satu kekeliruan. Barangkali begini Pak. Bagian hukum ya, saya mengatakan tadi kita ini kalau tidak ada Monas ini Pak satu tidak Pak. Kalau tidak ada Monas ini dengan DKI satu. Kalau yang mau kurang dari opok bayar, Bapak Tigo berani nanti dulu. Iya, bukan dengan saya saja, kalau saya bisa, Pak saya bisa. Masa pimpinan DPR bisa datang saya? Pimpinan DPR bisa datang itu. Tempat kita ini kalau nggak ada, ini kita kasih PRT. Betul Pak. Tidak ada memutus kalau tujuh atau tidak sampai 31 Desember. Anggarkan lagi kegiatan itu mulai 1 Januari, 2 Januari itu dalam kegiatan tahun nanti. Jadi suatu hal yang keliru. Barangkali ini Pak Wagub Tigor pernyataan di Kompas itu mesti diganti saya. Harga sampah itu Pak. Saya itu apa saja itu apa saja. Kita kan DKI ini kan apa kurangnya dengan kita sekali ya. Data nomor HP saya 0812 ya 66 37 190. Barangkali di dalam pimpinan Bapak ini Pak. Selanjutnya jarang Pak. Benar DKI itu. Barangkali dengan pimpinan Bapak sekarang bisa kita lebih apa? Jadi kita sering kontak Bapak. Ya, sering tentu sudah sekali. Jadi tidak ada namanya kontrak itu putus pada waktu bergantian tidak. Kita mengatakan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 secara jelas akhir tahun masa jabatan kepala daerah dan namanya akhir tahun itu 2012 itu ada 31 Desember 2012. Bahkan itu. Ya, betul Pak. Jadi barangkali itu mungkin apa tadi Pak Wagub anytime siap-siap apa kalau ada harapan kita bisa diskusi dua Pak. Pokoknya kita akan diskusi dengan dukungan terhadap kami
kami mohon maaf Pak Waktu kebetulan fungsi sekarang banyak eksplorasi sebetulnya termasukkan yang tadi akhir-akhir sekarang tadi mungkin kami tidak bisa bersama. Tapi ini kan Pak Wagub tinggal bagaimana kita ketemu ke Pemkab. Waktu itu kita menunjukkan. Saya demikian kami yakin saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bos. Semua mesti DED. Sampai saya mau bikin buat jeruji besi untuk nahan sampah supaya tidak masuk ke sungai langsung. Dia tinggal tunggu alat berat, tinggal ngambil. Katanya mesti konsultan 400 juta. Saya pakai tukang las 100 juta jadi Pak. Cuma tarik bentangan besi saja. Semua melindung ekspun 1, ekspun 1. Makanya saya masih sabar. Perumahan juga sama, ekspun 1. Begitu masuk rumah sakit Koja, saya sudah marah. 2016 saya belum bisa dapat rumah sakit. Orang udah ngantri. Saya telepon Pak Kuntoro. Pak Kuntoro langsung ketemu dengan Pak Agus. Ya, nanti 1 bulan akan keluar SPD Pak ya, surat apa dokumen standar. Nah, kita bikin. Buat tidak perlu bisa disetting langsung. Jadi perumahan kita bisa cepat, PU juga bisa cepat. Jadi inspektorat nanti bisa kasih opini. Kalau PU masih seperti itu, kita betul-betul ganti kepala PU nih. Terus melindung di balik peraturan undang-undang yang tafsirannya seenaknya gitu. Jadi sampah menumpuk semua. Semua jalan yang bisa kerjakan alasannya itu Pak. Bapak pajak orang ada kompas Pak, Jakarta Pos semua. Rasanya kami tidak boleh kerjakan. Waduh, saya tanya mana peraturan Mendagri? Suruh tanya Mendagri. Ya saya tanya, jawabannya juga sama Pak. Terus buat surat katanya. Saya tanya sama Menteri Pak. Jadi kalau sudah benar saya tanya lagi kan saya ngeyel gitu Pak. Saya tidak pernah tanya juga di sini kan saya tanya. Pada hari ini saya dengar tidak benar itu Pak. Baik itu ada rekaman. Jadi tidak ada alasan lagi dinas-dinas itu mengatakan itu. Saya ditakut-takutin terus 2 bulan ini Pak. Ya, Bapak bisa kasih komentar. Terkait yang mana? Soal ini Pak. Jadi kemarin mungkin informasi ke Bapak masih kurang. Makanya kenapa kami undang Bapak hari ini datang? Karena untuk rapat dengan RKPP terdahulu dengan Pak Olwadi Iklim dengan DPS itu keluar di dalam notulen rapatnya itu mengatakan bahwa ASKES harus melalui tender kalau mau kerjasama dengan DKI. Nah itu yang membuat saya merasa kawan-kawan di DKI ini takut lagi Pak untuk membuat, kan ada badan hukum ya, untuk membuat terjadi kerjasama dengan menunjuk PT ASKES. Kalau mau tender Pak, bulan Juni pun tidak bisa jalan. Sedangkan kami ingin begitu 1 Januari saja PT ASKES sekarang sudah bisa pasang sama seperti BRI. Saya kerjasama dengan BRI sistem online. Sekarang itu sudah pasang. Dia sudah sosialisasi 4.000 lebih wajib pajak. Kita habiskan 400 miliar lebih untuk 4 tahun hanya untuk 800 wajib pajak. Dan mau mengajukan lagi 500 miliar untuk 1.000 lebih wajib pajak. Padahal wajib pajak ada 10.000 lebih. BRI pasang gratis, 1 sen pun tidak bayar. Dan tahun depan sudah mulai Pak. Jadi 2013 DKI akan online semua wajib pajak tanpa bayar. Nah, saya maksudnya sama PT ASKES.
Kalau PT Askes sekarang kami ketakutan Pak, karena informasi di dalam notur yang dapat itu, kawan-kawan tidak berani bergerak. Tapi kalau Bapak mengatakan ini memang bisa seperti daerah lain, ada surat RKPP rekomendasi pusat juga, maka kami langsung Allah siapkan PKS dengan Askes minggu depan sudah tanda tangan. Dalam waktu menurut Januari sudah jalan, dan dari berasal kemudian berarti kita kerjasama pemasangan IT dengan obat semua yang butuh 50 miliar per tahun itu ya. Kami coret karena kami akan numpang dengan PT Askes. Sama seperti saya udah mencoret semua halte bus Pak, termasuk jembatan penyeberangan orang, tidak boleh lagi ada dana. Karena BRI memasangkan. Jadi keuntungannya cepat dan tidak keluar biaya. Nah kami numpang Pak, case managementnya akan laporan kepada kami. Misalnya parkiran gedung ini Pak ya, dia keluarkan Pak sistem dari BRI. Sampai plat nomor berapa, keluar jam berapa, bisa ke parkir. Sampai jam berapa itu langsung yang real time Pak. Terekam. Kendaraan yang tidak bayar pun terekam. Kalau kami pasang CCTV Pak, kami bukan hanya data dari komputer. Nanti semua uang dagang semua kami bisa baca. Tanpa kami perlu bikin sistem, tanpa perlu kami taruh orang. Jadi BRI melakukan itu. Nah sekarang kami sama. Kasihannya kalau dilakukan, BTS lakukan kami. Oh tahun 2014 memang seluruh Indonesia juga Askes harus lakukan. Tapi kami juga minta, saya dapat ketemu Pak Farid ya, responnya ya. Komisaris utama. Saya katakan, tolong kalau in-house mau dijual, DKI beli ya. Jadi kita kasih kesempatan PT Askes untuk melakukan di Jakarta. Menteri Kesehatan juga ingin menjadikan contoh. Ya. Jadi maksudnya daripada jual ke asing atau perusahaan swasta ke Pemprov saja Pak. Nah, ya kita masih bisa sama-sama memperbesar pasukan kita aja Pak. Baik Pak Wagub, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bidang memang mencermati dari bahan paparan yang Askes tadi Pak. Di beberapa kesempatan memang BPKP diminta tanggapan dan kajian seperti yang Bapak sudah sampaikan di bahan paparan saya tahu ada yang ditawarkan dan sebagainya. Nah itu dalam konteks pelaksanaan sistem jaminan sosial. Jadi kita memang kalau dalam konteks sistem jaminan sosial Undang-Undang 40 tahun 2004 mengamanatkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Nah di pasal selanjutnya itu disebut salah satunya Askes dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Nah, namun kalau kita cermati dari yang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini adalah program yang memang betul-betul murni diperoleh oleh Askes. Artinya pihak Pemda menyerahkan training kepada PT Askes untuk dikelola dengan perhitungan tertentu sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 tersebut. Nah itu memang kalau mekanisme itu yang dilaksanakan oleh seluruh daerah yang sudah bekerja sama dengan Askes adalah hal yang tidak mengacu kepada pengadaan barang jasa sesuai dengan surat BPKP dan laporan BPKP yang selama ini sudah keluar. Hanya kelihatannya untuk pola TKI ini kita harus lebih spesifik mencermati karena kita polanya adalah pola pendampingan manajemen dan sistem aplikasinya.
DKI sendiri sudah punya juga Pergub nomor 22 tahun 2015 terkait penerjemahan dari PP 50 tahun 2007. Jadi silakan Bapak untuk tata caranya itu ada semua di Pergub Bapak, jadi bisa mengikuti tata cara di Pergub yang sudah ada Pak. Di situ jadi ada di sini lengkap semua, tidak ada turunan dari PP 50 yang tentang kerjasama daerah yang sudah ada. Jadi saya rasa bisa itu dilaksanakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Fenomena jam kerja ini dilihat dari beberapa hal. Tapi sebelumnya satu hal, kami ingin kalau permasalahan anggaran keterlambatan eksekusi jangan disalahkan pengadaan. Pengadaan memang perlu waktu, tapi jangan sampai ini akibat pengadaan lah sehingga terlambat. Itu suatu persepsi yang tidak masuk. Nah, prinsip pengadaan itu adalah bahwa apa yang kita katakan barang dan jasa harus ada di yang lain ikuti, efisiensi mengikuti, mudah ikuti. Efektivitas apa yang akan dicapai oleh Pemprov DKI untuk pelayanan masyarakat. Dari situ kita tidak boleh mundur. Kalau hanya ada satu yang bisa memenuhi, dan apa kita langsung. Sederet kan dasar hukum ini, Pak, ini tidak kuat untuk melakukan perintah langsung. Tapi ada evidensi tadi. Salah satu contoh misalnya disebutkan portabilitas. Kadang-kadang warga DKI yang sakit di Aceh, ternyata tidak ada satu perusahaan pun yang akan sanggup menangani itu. Dan itu hanya asas yang wajib kita tentu langsung. Ini sekarang level efektivitas. Nanti kalau efektivitas itu adalah hanya verifikator di kantor dinas kesehatan, itu banyak yang bisa dilakukan. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau sekarang kita persyaratan efektivitas itu harus online ke rumah sakit, ada berapa yang mampu? Kalau dari satu kita wajib berikan langsung, tidak boleh ya. Kalau tidak langsung otomatis ada kita sedang lakukan. Nah ini tolong eksplor, ya. Tapi itu harus dipisahkan, karena kan asas ini menangani asuransi yang berbasis premi. Tapi di sini tugasnya adalah sebagai verifikator. Nah dari tadi dijanjikan oleh tadi, apa-apa saja yang dia sampaikan kepada DKI dan akan digunakan oleh DKI sebagai manajemen untuk verifikasi. Dan begitu tidak ada penyedia yang lain yang mampu menangani seperti dituntut oleh Pemprov DKI, yang mau tidak mau harus menangani. Jangan takut. Tadi tidak hanya berdasarkan hukum ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bermain dengan hukum ini, banyak sekali sekarang akan yang melakukan penyangga. Di sini disebutkan misalnya asuransi sosial, kalau berbasis premi yang harus begitu. Seperti sekarang misalnya anggota DPRD, DPRD memang dia berbasis premi, tidak banyak bisa melakukan biasa kompetisikan. Nah sekarang kita explore, dan itu dituangkan nanti dalam MOU-nya apa-apa saja yang nanti kalaupun ada LSM yang usil, ada penyedia yang usil, Anda nggak mampu yang ini, Anda nggak mampu yang ini, dengan sendirinya akan tertolak. Jadi yang menggunakan dasar hukum tanah saat kembali efektivitas yang harus kita dukung untuk pelaksanaan pengadaan. Nah, kita akan melihat level pelayanannya apa. Kalau memang ada satu dan itu satunya. Asas kemudian PT Askes Iya nanti dari yang itu apakah itu dalam bentuk premi ataupun biaya layanan untuk sebagai verifikator. Sebentar ke bawah. Terima kasih Pak. Saya kira ini jawaban yang paling memuaskan. Jadi sebetulnya selama ini kenapa jadi ragu, PT Askes juga menggunakan argumentasi yang agak kurang kuat. Itu adalah argumen dengan itu yang kami butuhkan, karena transparan semua. Sama seperti kita memberi bantuan sosial, hibah sosial, kan inginnya kenapa dia dibantu? Misalnya kami hibah sosial kepada rumah sakit Islam 14,5 miliar. Nah saya tanya sama dia, kenapa bantu dia 14,5 miliar? Oh karena dia kelas 3 50%. Kalau ada lagi 50%, itu juga bahaya kan, harus dibantu kan? Beliau mengatakan ini karena ada kerjasama menangani
kita baik berobat di sana, berobat oke. Terus saya bilang kalau gitu kita mesti buat keputusan kalau tidak ada kerjasama, rumah sakit umum yang kelas 3-nya 75%, karena undang-undang hanya mengatur 25% lah. Kalau yang swasta bisa 75%, kelas 3-nya, berarti dia sosial, kalau dia akan beli alat, kita bantu. Maksudnya gitu banyak. Jadi sehingga siapapun yang menuntut kami akan katakan kalau Anda buat rumah sakit yang 75% kelas 3, pasti rugi kan? Kami akan bantu. Nah itu standar. Sama seperti sekolah juga. Saya kira yang dimaksud dari Pak Jamaludin itu. Ya selama ini kita gunakan argumentasi aslis yang salah, undang-undang segala macam itu. Nah sebenarnya kalau kita melihat di keunggulan PT Askes, ini sudah tidak ada yang bisa memenuhi ini. Hotline service call center belum ada perusahaan di Indonesia yang nanganin asuransi seluruh rumah sakit. Atau yang paling gampang, DPHO. Tidak ada asuransi mana pun yang bisa dikasih wewenang membuat DPHO. Karena DPHO-nya langsung dari Permenkes ya, tidak dari Kemenkes. Nah itu yang Bapak, itu yang selama ini argumentasi kita membuat kawan-kawan jadi takut. Saya mau tahu aja, saya ngerti kenapa RKPP. Coba kalau dengar dia, jadi undang-undang dia apa, tentu jawabannya akan mengatakan tidak bisa. Jadi kalau dengan jawaban ini, seperti aplikasi berbasis web, yang lain mungkin bisa bikin. Jadi bikinnya itu masih lama, dia juga tidak berisiko kalau tidak menggunakan tender ini. Gitu. Nah kalau kita mau membuat tender pun dengan syarat seperti ini, pasti saya tahu kalau kita pasangkan ini tender, tidak ada satu perusahaan manapun yang bisa ikut. Ya itu maksudnya Pak. Ini satu contoh lagi saja, hanya sekedar atau dinas. Ya karena banyak yang mampu aja, betul-betul kalau sudah itu Sumatera Selatan itu bisa aplikasinya tidak perlu penelitian. Tapi kalau sekarang ada pusat bisa kita lihat siapa yang mampu. Selama ini kami lakukan sendiri juga verifikasi dengan Kemenkes. Kita membuat, kami ingin membangun sistem online. Tapi kita punya kelemahan dari hitungan DPHO kami itu, formalium kami ini bukan 23.000 per orang per bulan, tapi 50.000. Nah itu yang membuat Pak Bu waktu itu mengatakan kalau kita tidak sanggup 23.000 dan dia bisa cepat bayar, ya kita serahkan kepada Kemenkes. Itu konsep seperti itu. Di Solo, beliau tidak serahkan kepada Kemenkes. Karena Solo punya formalium yang kuat, tapi tentu tidak semua orang bisa diladeni dengan baik juga. Gitu. Hanya beberapa kelas tadi. Beliau bagi pada sana. Jadi yang ada mampu harus dia obat sendiri. Ada kartunya itu, ada platinum, ada silver. Nah kalau aku inginkan di Jakarta semua platinum. Jadi kita tidak ingin membuat orang sakit jadi miskin. Nanti orang kaya pun asal dia mau masuk kelas 3, lewat rujukan kita takut. Karena orang kaya kan bisa saja dia bangkrut Pak. Atau pensiunan yang bajunya keren, contohnya anaknya habis modal dia juga kesulitan. Jadi kalau gitu miskin pasti dia gagal untuk dapat fasilitas. Jadi kita standarnya itu di rawat jalan di puskesmas, pintu masuk di puskesmas, rujukan dari puskesmas baru boleh masuk. Nah ini pun kelas 3. Jadi kelas 3 penuh baru update kelas 2 tambah. Dan ini mah ada kerjasama dengan FKUI dan RSCM untuk taruh banyak dokter spesialis supaya kompetensi dokter di dalam puskesmasnya naik. Kalau dia naik, yang dirujuk akan berkurang. Nah, konsep seperti itu. Silakan. Terima kasih. Sorry, maaf kami dari RSCM. Saya bersama Ibu Direktur Pertahanan. Pertama kali mohon salam dari Prof. Anwar karena saat ini belum sedang dan kedua kami mohon pendapatan kami karena baru dapat informasi tadi Pak 1:30 suratnya, jadi kami buru-buru ke sini. Jadi mohon agak terlambat dan kami tidak mendengar secara langsung presentasi dari Askes. Kami tadi mencoba melihat dari COVID. Jadi saya sendiri Eka, saya pernah bertanggung jawab untuk pelayanan jaminan di RSCM dan ini Ibu Direktur Ibu Direktur Pengembangan Dr. Ayi.
Jadi pengalaman kami di RSCM Pak Bu, kami itu melayani 8 jenis jaminan se-Indonesia, termasuk diantaranya PPKM. Jadi kami hafal banget dengan PPKM karena sudah kerjasama dengan kami. Jadi kalau tadi kami melihat secara sepintas dari sisi macam-macam, kami akan menciptakan dari sisi kami provider dan juga mohon akan kami komparasikan antara yang telah dilakukan oleh Ibu Din dan Ibu Dita terhadap yang tadi saya lihat kopinya dari presentasi asas. Jujur saja kalau untuk ini harus ada lebih hati-hati karena saya sendiri sebagai kepala divisi pasien jaminan itu ternyata di lapangan, kalau maaf Pak Asad itu karena kepesertaan itu terlampau kaku. Jadi itu yang saya tadi lihat sepintas tentang kepesertaan. Justru PJKMU ini di daerah akan sangat mudah karena dia tidak dinamis kependudukannya. Sedangkan di programnya DKI seperti yang dilakukan oleh Ibu Dina Dr. Dita itu sangat dinamis. Jadi kepesertaannya itu lebih banyak open. Sementara kalau di daerah seperti PJKM dari Belitung Timur tempat Bapak Dinas itu ada lebih tertutup, close dia. Jadi data kepesertaan itu lebih pasti dan lebih bisa diprediksi. Di DKI ini susah Pak. Jangan itu saya juga mencoba untuk membandingkan dengan kondisi Jakarta. Jakarta itu sudah punya yang dulu namanya CD dari dokter dari dinas kesehatan dari Budi. Ternyata dia terpaksa harus tidak dipakai penuh karena sebenarnya open source-nya ini yang berbeda di open datanya, banyak pendatang, banyak domisili, banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya kalau kita bandingkan dengan PJKMU di daerah ini rasanya agak susah. Yang tadi kelebihan dari aspek nanti oke secara sarana, tapi pada pelaksanaan itu akan sangat susah. Itu saya akan berikan di situ. Kita jujur saja kenapa salah satu SKKN itu Ibu Dita ya salah satunya karena di DKI itu banyak pendatang. Banyak kebijakan tentang kepesertaan yang kalau dipakai sistem asas close sistem seperti itu, saya yakin besok akan banyak LSM di depan Bapak. Ini ditolak rumah sakit, ini ditolak karena memang kita tidak bisa mengeluarkan SDP kalau tidak ada kepesertaannya di software itu. Itu yang saya tadi lihat tidak pernah dimunculkan. Paling ini akan menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Nanti besok Ibu Dita akan banyak ditelepon, Ibu Dita akan banyak ditelepon karena SDP-nya nggak bisa keluar. Nah masih penduduk itu, warga itu tidak ada di SDP ini Pak. Nah kalau di daerah, misalnya kasus yang terakhir saya ingat sekali ada di Kabupaten di Bogor, itu ketika pesertanya tidak ada, terpaksa Pemdanya harus membayar dari bantuan gubernur. Bu, saya potong karena Ibu terlambat masuk. Ya maaf Saya silakan sama Ibu. Itu yang masuk kan saya cerita. Persoalan yang dari DKI itu adalah dia hanya hitung 1,2 juta orang. Ya. Makanya masuk ke data Ibu itu JPK tadi ada namanya. Ya betul. Nah ketika yang di luar ini diatasi dengan cara SKTN. Jadi Ibu harus tahu Jakarta itu bagus sekali, saya katakan di awal. Untuk pelayan yang ada JPK Dakin, semua rumah sakit se-Jakarta sangat suka karena bayarnya mahal dan hebat. Iya. Tetapi persoalannya Jakarta ini bukan cuma 1,2 juta orang yang sakit, yang miskin, ada 4,7 juta. Iya. Sehingga ada 3,5 juta orang yang tidak masuk ke data Ibu. Disitulah ada dikeluarkan SKTM. Tapi SKTM inilah neraka. Kalau yang ada kenalan diganti penuh. Kalau tidak ada kenalan termasuk RSUD dibiarkan. Nah kami ini kan kebijakan politik. Kami tentu ingin Jakarta itu semua yang bebas fleksibel seperti 1,2 juta. Kalau itu dilakukan kami butuh 3 triliun bisa 4 triliun. Karena 50.000 per orang per bulan. Nah, tapi dari DPRD mengatakan jangan lebih dari 1,5 triliun. Nah, kami mau naikkan secara bertahap. Kalau untuk naikkan seperti itu, bagi kami namanya apa yang dilakukan? Jaminan kesehatan. Ya, Bu, lagi mati. Jadi minimal orang itu sakit, dia diladenin. Kalau dibutuh obat, itu komite medis yang akan memutuskan. Siap. Nah, sebenarnya kita contoh juga. Jadi Ibu mengatakan bahwa ini ada orang yang KTP bagaimana? Jadi sudah pintu masuknya semua orang berKTP DKI, asal dia mau masuk ke puskesmas dan mau dirujuk kelas 3, dia kami bantu. Lalu bagaimana yang tidak punya KTP DKI?
Disitulah kami punya data dari pusat Jamkesmas. Sudah dicetakkan 1,2 juta mereka dulu. Dia selain kami tanggung, kami punya serap Jamkesmas yang punya negara, yang nanti Jamkesmasnya kan yang menjelma menjadi BPJS. Jadi DKI mendapat jaminan dari Jamkesmas 1,2 juta orang. Jadi kami langsung mengasumsikan, karena Jakarta benar tadi Dirjen Keuangan Daerah Mendagri, karena Jakarta satu kota. Begitu orang tanpa KTP DKI sakit di DKI, maka kami akan tagih dia dengan Jamkesmas. Berarti dia pasti rakyat Indonesia. Karena Jamkesmas kan menutupi seluruh Indonesia. Nah, kami akan gunakan skema Jamkesmas. Lalu bagaimana kalau dia butuh obat yang tadi, daerahnya tidak jelas dari manapun. Kami punya dinas sosial, kami punya bantuan sosial, kami punya uang operasional. Jadi di DKI kalau nanti dibutuhkan, misalnya yang komite medis mengatakan, ini orang mesti diobatin terus karena kebakaran. Bisa sampai 500 juta, sampai 1 miliar. Kita ada kasus gitu ya. Apa yang DKI lakukan? Bayar selama dari tim dokter mengatakan ini orang ada harapan hidup. Jadi kita tidak membatasi, karena kita bicara ke manusia. Tahu yang kejadian seperti itu tidak 100.000 orang, paling 1 dari sekian juta orang. Ya itu yang akan kami lakukan. Nah itu kenapa saya minta Profesor Akmal untuk bantu kami dan FKUI, supaya orang-orang di RSUD itu tidak sembarang rujuk. Ibu tidak ikut rapat atau itu mungkin ya. Jadi kami akan ada nanti audit rujukan. Jadi ada audit rujukan dari puskesmas ke RSUD yang ke RSCM. Kalau dia merujuk sembarangan, kami akan kasih sanksi tiap 2 bulan sekali. Termasuk juga audit medis. Jadi orang ini apakah perlu dibius? Cuma korek begitu, mau operasi, bius lokal, dokternya nakal, bius total. Supaya bayarnya mahal, itu ada audit. Nah ini semua kami dipermudah. Kami tidak perlu bikin sistem lagi kan. RSCM baru mau bikin sistem yang UI sama untuk kami. Itu baru 89 tahun 2013. Sedang itu pun mau 50 miliar. Tahun depan 50 miliar lagi selama 5 tahun harus keluar 250 miliar untuk bikin sistem. 5 tahun baru bisa total selesai. Sedangkan dengan Kaskes 1 sen pun kami tidak keluar. Dan sistem ini telah jalan. Bahkan orang DKI yang sakit di Papua atau sakit di Aceh, dia punya data semua jalan. Makanya kami pun sudah membatalkan kartu sehat versi kami. Tapi nanti tolong Kaskes catatkan persis seperti kartu sehat kami. Kami dulu mesti pakai chip, mintanya sampai 3.000 rupiah, mesti bayar dia 5.000. Kali kami berpikir chip ini sampai kemana ada data pasien. Sekarang kalau semua online, karena punya fiber optik, maksudnya. Jadi untuk apa membuat kartu yang mahal untuk data pasien? Kalau semua data pasien sesama dokter bisa buka di semua puskesmas sampai RSCM. Kami telah minta sambungan FO ke FKUI dan RSCM supaya ini bisa link. Kalau Kaskes gampang, Kaskes aplikasinya berbasis web, ya mungkin dia lebih mudah. Jadi kenapa sambungkan itu? Nah artinya gini, kami putuskan untuk sistem IT kami tidak pakai sistem RSCM lagi, karena toh semua data yang diminta ada di Kaskes. Yang kami akan teruskan kerjasama RSCM adalah SOP. Jadi nanti semua pelatihan dokter-dokter kami, perawat kami sama persis RSCM. Itu kita harus bayar 27,5 miliar per tahun kepada RSCM. Itu juga tidak tender Pak, tapi langsung. Karena kan RSCM cuma 1 Pak. Dia sebagai mesin vertikal, FKUI, FK bisa banyak. Tapi karena ada gandeng 2, kami akan bertunjuk dengan kerjasama juga. PKS-nya kerjasama dilatih, sehingga nanti penanganan rumah sakit puskesmas kami persis sama dengan RSCM. Nah ini akan membuat kami hemat uang, tidak lagi orang perlu dirujuk ke RSCM. Makanya kami ngotot membangun rumah sakit lebih besar lagi untuk daerah-daerah kantong miskin. Koja kami mau membangun 16 lantai dan semua kelas 3. Dan tentu
ICU bayi, termasuk cuci darah. Nah, nanti puskesmas akan tempatkan program pendidikan dokter spesialis. Dokter spesialis yang sudah kelas tingkat 3. Kami akan bayar satu hari atau 250.000 atau berapa. Saya akan hitung nanti. Sehingga di puskesmas nanti akan banyak sekali dokter-dokter spesialis yang hampir mau lulus untuk di puskesmas. Sehingga membuat masyarakat hemat biaya, tidak perlu ke dokter yang lain lagi. Dan puskesmas DKI ini bagus sekali, Pak. Di kecamatan, kalau RSUD kampung saya, Pak, nggak ada apa-apanya, Pak, kalau puskesmas DKI, Pak. Makanya sehingga kami punya pasien banyak dikirim ke RSCM. Bayar tiket mahal, Pak. Ibu keluarga bayar tiket. Itu yang kami setengah lagi. Keluar lagi Permendagri, tidak boleh lagi kasih bantuan sosial kepada pasien yang tidak ada binding by interest. Orang sakit mana tahu binding by interest? Akhirnya keluar dari mana? Uang operasional. Operasional dikeluarkan untuk lakukan itu sama CSR. Jadi itu supaya ibu tahu kondisi terakhir itu seperti itu. Kenapa ibu jawab enak tadi itu? Yang enak cuma yang 1,2 juta, yang 3,5 juta kalau sakit tidak enak mereka bu. SKTM. Kalau sakitnya hari Jumat, mati dia bu urusannya. Itu tidak adil. Ya guys, saya teruskan yang pertama itu tadi sambil surat itu karena pada kenyataannya itu kondisi di DKI banyak obat setan itu diobat. Jadi mohon jangan sederhananya memang kalau ada kendali 1,7 dan 3,5 itu bahkan disenang. Karena jujur saja Pak Babu, biasanya data yang ada di software itulah yang bisa dikeluarkan SPP. Jadi mohon sekali lagi kalau tadi saya tidak mendengar ataupun dari kami terlambat, ya mohon maaf. Tapi kami ingin memberikan keyakinan bahwa tolong data peserta itu sudah bisa masuk ke dalam software itu seluruhnya. Jadi itu menjadikan base data master utama pesertaan. Karena nanti jangan sampai ada yang tertinggal, justru nanti akan bermasalah yang terkait-kait ini. Itu satu. Yang kedua, kalau saya sudah tahu jadi itu. Jadi sistemnya tidak bisa kita cetak dulu, baru kasih ke ibu atau namanya. Kami memprediksi 4,7. Kalau 1,2 juta kan ada. Ya, 1,7 juta. Nah, karena kami tidak tahu orang yang tinggal di Menteng dulu, ketika dia mulai tua, bisa jadi dia harus dirawat kelas 3. Maka kalau sekarang kami dapat pendataan, kami tidak bisa menentukan kriteria orang itu miskin atau tidak. Apakah orang punya mobil atau motor tidak layak dapat? Padahal dia kredit, kita tidak tahu. Makanya kami akan tahu itu di puskesmas. Begitu dia merawat jalan di puskesmas, disitulah kartu itu askes ya, kartu kepesertaan akan dicetak. Di situ langsung online ke ibu. Jadi semua puskesmas bisa cepat tadi ya Pak Sulisya. Tahu tak? Ya, dari puskesmas jadi sampai itu jalan. Tapi minimal begitu kita rujuk, kita link kepada RSCM. Jadi kita tidak menyerahkan daftar ini loh ke orang-orang pesertanya. Karena prinsipnya itu kami akan menanggung siapapun yang mau masuk rawat jalan di puskesmas. Baik, jadi berarti verifikasinya adanya di luar RSCM ya? Iya, kami akan siapkan itu nanti akan link langsung ke RSCM. Jadi nanti memang bisa kami datanya ataupun yang tadi. Nanti Pak Sulis bantu RSCM, siapa yang perlu dihubungi. Kami malah mau kasih ibu gratis fiber optik supaya ibu tidak perlu bayar sewa tiap bulan. Langsung nyambung dengan kami ke jabatan tinggi, kita langsung kontak. Karena kalau dari datanya Bu Dita, oleh RSCM paling tinggi ya Bu Dita ya, karena cukup banyak sekali di atas 1.000 pasien. Itu akibat dokter-dokternya nggak mau pusing ya. Kalau perlu. Ya, mudah-mudahan bisa. Profesor Akbar sudah mengatakan 70% tidak mau dirujuk punya ke RSCM ini sebenarnya. Cuma ngotot, nanti kita nggak mau kasih lagi. Jadi kalau orang merasa kaya marah-marah dengan SOP yang sama, silakan Anda tidak usah ikut program kami, kita tegas. Jadi tidak ada lagi kejadian orang bawa mobil sedan ke puskesmas tunjukin kartu Jakarta Sehat dan kartu rujukan puskesmas. Karena ada kesalahan merujuk dia puskesmasnya udah capek dari audit dari Ibu dia udah capek, dia agak bawel, dia pusing, ya sudah saja. Orang cantik-cantik mau cek kulit ke RSUD gratis pakai mobil, berarti nggak? Itu karena akibat puskesmas
yang nggak mau pusing. Nah, nanti kalau sudah ada audit rujukan, ini pasti akan berpusing. Nah, kenapa kami ingin itu, jangan salah paham sama kami, saya dengan Profesor Akmal, kami ingin sebisa mungkin orang DKI tidak masuk RSCM. Jadi RSCM punya apa, DKI punya rumah sakit harus punya sama. Kualitas dokter sama. Kenapa? Supaya warga negara Indonesia di luar DKI yang tidak mampu membeli alat dan membayar pelatihan seperti DKI bisa punya ruangan di tempat ini. Sekarang kasihan Bu, dia kostum belakang 750.000 sebulan Bu. Iya, benar. Saya di DPR RI itu kerjanya gitu aja Bu. Saya kirim adik kandung saya, staf saya, itu tongkrongin RSCM. Kita habiskan uang banyak sekali untuk bantu orang supaya bisa kos. Karena belum bisa diterima. Dia dari daerah bagaimana? Dikirim tidak bisa berobat. Kita cuma tadi bantu orang itu, orang Bangka gitu kan. Tapi di situ bisa ketemu orang Pekalongan, ketemu orang Brebes. Kalau ke BPK gimana? Makanya saya bilang saya takut ke RSCM. Kita kasihan sama orang, kita juga kasihan sama kita kan. Nah itu kalau ini Jakarta bisa jalan, RSCM akan bisa menampung orang lain dari luar Jakarta. Itu konsep secara menyeluruh yang kita lakukan soal kesehatan. Ya. Tapi kalau soal sistem online, mohon maaf karena itu 5 tahun kami mau hebat langsung aja askes. Baik Pak. Jadi kalau pelatihan pasti, PPDS pasti. Terus yang soal balita, janin sampai 7 tahun, jadi harus. Jadi kita akan coba semua kampung miskin dari janin sampai dia 7 tahun kita piara awasin dia. Jadi betul-betul anak Jakarta yang kurang mampu itu dari janin sampai 7 tahun kita mau urusin, kita biayain supaya dia sehat. Itu harus kerja sama presiden. Baik, terima kasih Pak. Ya. Atas perintah Bapak, kemarin kami sudah ketemu dengan tim RSCM tertutup bersama kepala IT-nya Dr. Sasa Bapak Dr. Tifa sudah mengajarkan apa yang diperlukan di RSCM dan program kita. Dan kebetulan karena saya sampai kemarin masih diminta untuk membahas sistem informasinya, juga sampai kemarin masih membahas karena ada apa sekarang kalau geser ke Askes. Nanti mungkin mengizinkan ketemu sama Askes, jadi saja untuk interoperability-nya dengan sistem yang ada di kita. Jadi gini Pak Sulis, soal kasih fiber optik tetap. Tapi untuk kita mengacu ke sistem obat segala macam, manajemen rumah sakit ada berapa, kita masih stop. Karena RSCM kemampuannya 5 tahun dan biayanya 50 miliar untuk pasang berapa rumah sakit. Jadi kita tidak ikut sistem itu, kami akan ikut sistem BPJS yang nasional. Jadi lebih hemat dan langsung diaplikasikan Januari ini. Tapi FO dan sambung supaya nanti kan kita mesti belajar SOP penanganan, nanti seperti jumlah dokter spesialisnya seperti apa, ilmu gizi, ya semua kita tetap bisa ada online, data pasien. Ya, nanti RSCM bisa punya data pasien seluruh DKI sampai puskesmas. Ini juga bagus untuk program pendidikan dokter spesialis. Kan ini kan FKUI. Nah, itu kita lakukan. Mungkin untuk data-data begini Pak, kita mengingatkan bahwa kita punya data KTP itu Pak. Sekitar 4,7 itu kan bagian dari data kependudukan. Yang itu sudah valid, karena orang itu orang yang ada. Hanya untuk memverifikasi awal bahwa itu penduduk di Jakarta. Dan kemudian juga kita harus memperketat istilahnya, meskipun dalam kependudukan, kalau pindah itu juga bisa dilayani segera, tapi juga itu harus teridentifikasi juga karena ada kemudahan pelayanan di Jakarta akan terjadi tanda-tanda imigrasi bisa terjadi. Tapi saya bantu kalau data prinsip Ya, saya kira kita udah kalau semua online sampai kelurahan, sampai RW itu bisa kita hindari. Jadi kita bisa punya peta penduduk. Dan juga dari ini dari BPS kita akan minta lebih dalam lagi. Nanti kita bisa punya peta konflik sosial di DKI sampai ke tingkat RW.
Jadi kita bisa punya, kita bisa punya peta itu. Jadi bisa ketahuan kelurahan ini, RW ini tuh kalau berantemnya apa. Jadi kita bisa dapat biang keroknya siapa di sini. Ya kita kan punya peta seperti itu. Sekarang sudah Bapak sudah menulis kerjasama dengan BPS. Jadi kombinasi sakit, kombinasi semua ini kita bisa petakan. Jadi Jakarta kan sangat menyenangkan untuk tinggal di Jakarta memang. Iya, kita harus sediakan banyak rumah. Kita untung, yang penting kawasan kumuh 2020 harus bersih di Jakarta tanpa fungsi orang kumuh. Jadi kalau orang kumuh baru datang, tidak ada tempat lagi Pak. Karena semua yang taman kalau dia membuat apa-apa ada CCTV. Sebelum sempat 10 rumah kumuh sudah kita usir. Dan Jakarta kan mahal sekali rumahnya. Orang itu tidak bisa beli. Tapi untuk orang Jakarta yang belum mampu beli rumah mahal, kami sediakan apartemen, beli atau sewa yang murah, yang NJOP. Tapi nggak bisa offer ke orang lain. Selalu harus jual ke nomor urut bawahnya. Kalau dia jual satu lantai nggak diusir. Kami akan tes dulu yang sewa. Ini nanti di Jakarta di Gatot Subroto, misalnya kalau yang bangun 40 lantai, Bapak bisa punya apartemen 36 meter persegi hanya sewanya 3 juta per bulan sebelum Bapak Ibu kos. Dari kos satu keluarga. Sehingga Bapak Ibu punya rumah di Bogor akan milih Senin sampai Kamis hidupnya di Jakarta. Tapi kalau dia offer sewa, kalau istrinya bisa sewanya ratusan juta dan tidak ada yang mau debit bulanan. Nah kalau sampai dia offer sewa, satu lantai kami usir. Berarti dia tidak mau melaporkan tetangga SPP rumah. Dan nomor urut kaca naik. Pak Gubernur akan mulai undi itu di Februari di Marunda. Marunda ada 26 tower. Maka kita harus sediakan pasar pun diundi. Jadi di Jakarta itu nanti banyak orang yang kurang beruntung bisa jadi kaya karena dapat undian, punya apartemen sederhana dan tempat usaha yang tidak perlu dibeli. Nah, itu untuk nanganin soal itu nanti kita ada tekniknya. Kita ada kerjasama dengan UI juga, termasuk mengajari orang bagaimana tinggal di rumah susun yang beradab, yang sopan. Kita sudah MOU, dan ada juga dua. Kita MOU dengan Fakultas Sosial UI, Profesor Sarniko dan Yayasan Bunda Sensi untuk melatih orang. Termasuk kita juga sudah dengan FKM aja sampai melatih anak miskin cuci tangan di sekolah dengan rainwater harvest. Dan kalau dalam 7 tahun kan diharapkan 15 tahun 20 tahun ke depan mungkin akan nggak dimakin orang Jakarta akan cerdas dan sehat dan dengan lingkungan yang baik. Jadi ini total begitu. Termasuk soal kesehatan itu sudah tahun depan akan uji coba 6.400 jiwa di rusun penjaringan itu ditangani oleh sebuah balai kesehatan masyarakat. Ini untuk mengarah ke 3.000 warga diurus satu dokter dengan kapitasi 7.000, 21 juta per bulan. Nah Jakarta kan tes. Dengan sistem ini preventif promotif, kita harapkan orang Jakarta itu betul-betul tidak sampai ke rumah sakit, bahkan tidak ke puskesmas, karena dia punya dokter pribadi di komplek rumahnya. Kalau di daerah susah, rumahnya jauh-jauh kan daerah kan. Kalau di Jakarta satu tower saja sudah 3.000. 1.000 rumah rata-rata sudah 3.000 orang. Nah ini sistem yang akan kita terus lakukan pendidikan. Jadi orang bilang ini bukan retorika, karena kita kerjasama sudah jelas UI. Mohon maaf kita Pak Persigai UI kan. Mau mana lagi kan? Universitas lain bisa ya. Tapi kita semua kerja. PLN bisa ya kami pakai CSR. Kita kalau CSR. Masuk beda kampung. Jadi sebuah kampung di DKI itu ada tematiknya. Kampung nelayan, kampung ikan. Jadi tidak semua Jakarta Pak Gubernur tidak akan bangun seperti Singapura atau Kuala Lumpur atau Hong Kong. Jakarta mulai modern tapi masih ada ratusan tempat kampung yang asli karakter Jakarta. Sehingga orang yang suka. Ya seperti masa kecil kita kalau Singapura sekarang tiba-tiba kita bingung berubah. Dia tidak punya karakteristik lagi. Beda Singapura sama Kuala Lumpur apa? Mirip-mirip saja. Tapi kalau di Jakarta berbeda. Karena dia ada karakteristik sendiri. Nah ini yang Askes ada masalah lagi nggak kira-kira? Pak bisa langsung kita siapkan ya. Kalau ada perlu itu lagi bisa lah ya. Coba ini. Yang tanya Pak, apakah kami berpikir sholat?
langsung aja Pak. Bahwa ini langsung kerjasama dengan data tadi kan jelas nih, DPHO segala macam jelas. Nah kalau tidak jelas, tinggal besok nih Pak, kita akan agak sedikit kalau boleh Ibu undang ya apa rumah sakit apa? Gak yang murah itu loh, yang udah masih untung gitu. Oh, iya rumah sakit Sakti Bapak ya dengan Ignasi Bidis itu nggak bisa sama sekali kerja kita bahas. Termasuk rumah sakit Siloam seluruh Indonesia. Siloam berani kerjasama dengan harga ini. RSUD kami lebih mahal kawan nggak? Orang yang utang, ada bank, ada mesti beli tanah, semua dari bisnis bisa nerima PT Asnis. Kalau dia rugi tidak mungkin Pak, mana ada orang bisnis rugi Pak. Itu tidak mungkin. Kalau bisa sih undang Siloam ini supaya besok bisa menjelaskan. Siloam harus ikut. Supaya kita bisa di PT Asnis tolong sampaikan kepada masyarakat swasta besok pagi kita ya setengah 9 biar sebelum liburan Natal tahun baru kita tuntaskan ini. Saya tiap hari pagi siang malam mimpinya ini supaya selesai. Kalau tidak berantakan kita jaminan kesehatan orang Jakarta. Saya diperintah Pak Gubernur saja, Pak Gubernur harus beres ya. Tadi nanya lagi Pak Gubernur, beres tidak? Askes ya nanti Pak habis paripurna saya rapat dengan Askes dengan KPP dengan ketua Mendagri, BPKP itu. Saya kira sih harusnya beres ya Pak. Terus Mas Koja saya laporkan juga ke Pak juga ingin supaya ini selesai. Kalau kamu menurut Pak udah kebanyakan 1,2 triliun. Tapi saya kan beda dengan Pak Solo kan tidak ada alat kesehatan yang canggih. Jadi nanti tidak bisa sembarang orang semua mesti MRI. Enak aja saya yang sudah MRI saya nggak mau, saya bilang mahal nggak jadi. Tidak perlu gitu. Jadi kadang-kadang kalau rumah sakit itu beli alat mesti baik modal Pak. Jadi semua orang dimasukin. Nah ini butuh UI, RSCM untuk membuat audit medis keperawatan. Nah ini rumah sakit Natal. Banyak Natal tugas Ibu Dinkes untuk jadi rumah sakit. Jadi besok mesti ada sedikit injak kaki gitu loh. Jadi mohon maaf kakinya di atas kaki Ibu Bapak itu. Ya, saya kira besok siapkan Pak ya soal DPHO selama. Iya. Bapak bahas saja Pak. Pokoknya tugas kami setengah injak kaki yang rumah sakit yang bandel itu. Itu untuk kepentingan rakyat. Ini contoh penting untuk BPJS seluruh Indonesia. Bayangkan nanti seluruh Indonesia mau berhasil Pak. Rakyat Indonesia tiap orang itu punya dokter pribadi. Maka kami ngotot di DPR ini sampai jam 11-12 malam untuk meloloskan undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 ya. Ngotot kan. Saya sampai jadi narasumber di tengah guru. Karena Komisi 9 tahu saya yang lakukan waktu bupati. Dan saya diangkat jadi sekjen Kaukus Kesehatan DPR. Isinya dokter semua. Dan saya berkomisi 9 Komisi 2 untuk bisa jelaskan sistem ini. Makanya saya bisa dapatkan di atas masa di rumah sakit itu tuh idenya Subandi ya almarhum ketua dari Kaukus itu. Benar-benar saya datang. Beliau yang bilang, kenapa dia kombinasi kosong? Iya ya saya betul. Itu ide dari bincang-bincang di Kaukus Kesehatan DPR itu keluar ide seperti itu. Masuk salah rokok, ASI, nah itu juga. Oke, saya senang sekali Pak. Waktu Metro TV, waktu debat dengan Pak Foke, si moderator menyerang saya soal konsep kesehatan DKI jam kesda. Teman-teman ini nggak waktu debat itu Pak. Masih orang DKI nonton. Begitu lempar soal ide kesehatan sama saya, itu tim saya tuh saya senyum semua langsung. Kenapa senyum? Karena mereka berpikir saya tidak kuasai soal kesehatan. Mereka udah lempar ke saya, udah saya makan habis. Saya makan habis sudah. Jadi dia banyaknya itu salah. Saya langsung
tim saya itu ketawa sama saya kan, lihat tim saya duduk sini, tim fokus itu kan. Begitu lempar soal kesehatan, Pak tim fokus mikir lagi lu pasti nggak bisa jawab soal kesehatan, kamu insinyur, bupati tahu apa, langsung teman saya ketawa semua. Saya sudah jadi narasumber berapa kali itu bicara soal BPJS, soal itu semua. Ini harus jalan. Saya kira itu. Terima kasih banyak untuk waktunya, terutama untuk rancang dan bangunnya, Pak. Kami punya RSUD Koja, kami harapkan 2013 tahun depan sudah siap dengan cara kerja yang cepat. Mau ini satu lagi daerahnya. Maaf ini pertanyaan tidak banget ke atas. Kira-kira dalam rolling pelaksanaan ini, payment-nya kayak gimana ya? Yang akan dilaksanakan oleh ASES? Ibu besok diundang nggak Bu ya ke sini? Kami belum dapat pertanyaan. Kalau boleh datang saja nggak apa-apa. RSDM besok setengah 9. Supaya bisa mendengarkan jawabnya dulu. Ya Bu, jadi rencananya besok kita akan bertemu dengan rumah sakit. RSDM masih ikut. Ya, masuk di swasta beberapa membahas apakah karena waktu kami saya memang pakai manajer. Sementara kan rumah sakit swasta masih beberapa bahwa ini ada orang melakukan investasi. Jadi lebih senang kalau vaksinasi ini. Jadi besok rencana akan memperlihatkan kira-kira komparasi antara vaksinasi sehingga artinya besok akan kita masukkan dari pakai. Dan orang tidak membutuhkan kita kan sudah ngalamin setahun kan. Kita main barang gratis kan pasti pertama kan. Iya, kayak tapi begitu tahun kedua pasti turun ditambah lagi 1,2 juta ditanggung APBN Pak, tanggung. Ini jangan kita sudah kantor sudah baru juga kan 2015. Tadi sudah tidak. Anggaran saja, kalau itu yang PC terus keluar. PT India juga kalau kita beli kita taruh ke situ. Tidak ada bisnis yang lebih baik dari bisnis asuransi kesehatan. Apa kami kuasai dari dulu sampai hidup. Tidak ada bisnis yang lebih baik daripada ini. Supaya orang tidak sakit. Ya, itu kami ingin PSDK itu semua fasilitas itu intens kalau kita jalan. Ini diambil kesehatan menteri. Iya, kita bagi. Jadi sampai anak kita sakit berobat jalan itu pakai obat berapa saja ganti. Saya kan di DPR ini pakai itu. Jadi kita sakit apa-apa, mau ke dokter gigi apa-apa, mau ke rumah sakit mana yang nggak ada hubungan, tadi bayar, kayak ada hubungan langsung di itu keren lah, itu kan jam SM. Saya apa jam SM? Jaminan kesehatan menteri. Tapi bukan di rumah sakit ya. Oh iya. Fasilitasnya jam SM. Jadi sama dengan menteri. Wah ini keren ini. DKI bisa. Masih kita beli sahamnya. Kalau kami beli kan kami tahu, kami punya asuransi bangun Aspindo ya.
nakes lah yang lebih unggul, yang memiliki kriteria kemampuan kapasitas seperti yang dibutuhkan dalam program ini.